datang kembali di mata kuliah teknologi bahan hari ini. Di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang metode ACI. Oke, hari ini kita akan belajar tentang rancangan beton normal dengan metode ACI. Di sini kita belajar dua ya, ACI dan SNI. Sekarang kita belajar ACI. Tujuannya merancang campuran beton dengan menghitung kuat tekan karakteristik atau target kekuatan, tekan minimum, memperkirakan kadar air, kadar agregat kasar, kadar agregat halus, dan kadar semen Portland dengan campuran beton. Jadi ini berapa banyaknya, berapa kilogram dan berapa liter bahan yang kita gunakan untuk membuat satu buah beton dengan kuat tekan yang kita targetkan. Di sini benda ujinya di lab itu ada dua ya, di sana ada dua, yaitu ada bentuk silinder dan bentuk kubus. Kubus ukurannya itu 15x15 dan silinder ukurannya dengan diameter 15 cm dan tingginya itu 30 cm. Sedangkan untuk kubus itu biasanya itu 15x15x15. Oke. Di sini prosedur penyaringan menentukan nilai selam beton yang dengan menggunakan tabel ini. Ya. Oke. Di sini sama dengan proses yang nilai selam yang di pertemuan sebelumnya. Nilai selam itu beberapa, ada plat beton, misalnya di plat beton nilai selamnya maksimum 15 cm, terus minimumnya 7,5 cm gitu kan. Jadi bisa dilihat di sini. Yang kedua itu menentukan ukuran nominal maksimum agregat yang akan kita gunakan, yaitu kita ukuran agregatnya berapa, misalnya 20, 40, atau 60 ya. Memperkirakan jumlah air pengaduk dan kadar udara beton dengan menggunakan tabel 2. Oke, di sini kadar udaranya dengan selamnya sekitar sampai misalnya antara 75 sampai 100, berarti dengan beton ukuran butiran maksimumnya kita bisa di 19, maka betonnya bisa kita beton tanpa udara, makanya nilai yang harus kita gunakan jumlah airnya itu sekitar 205 ya, 205 kilogram per meter kubik. Jadi jumlah ini juga diserahkan untuk cuaca, misalnya ada beberapa macam. Jadi beton tanpa kadar udara, beton dengan kadar udara, beton jumlah yang dulu ini pada saat pengadukan ya. Jadi pada saat pengadukan beton itu kan kita tidak tahu, misalnya kalau misalnya ada udaranya dia akan bolong-bolong pada saat kita buka casingnya atau buka moldingnya, itu akan terjadi bug holes. Jadi istilahnya kayak ada lubang-lubang serangga, itu otomatis ada udara yang terperangkap di sana. Di sini ada perbandingan antara berat pengaduk dengan semen Portland ya. Jadi misalnya kekuatan rencana kita itu berapa, fast kita berapa, kita tarik aja ke sana. Maka pada saat kita tarik dari kuat tekan, misalnya dia menggunakan beton, di sini juga tabelnya, mesti tabel ini ke sini ya. Jadi gini ya. Jadi misalnya kuat tekan kita berapa? 25. Kita menggunakan beton tanpa AEA itu sama aja dengan ini ya, dengan kadar udara atau tidak tanpa udara gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tarik ke bawah ini, nilainya akan sama dengan bagian di sininya. Jadi ini tabelkan dan ini dalam bentuk grafik. Yang keempat, hitung kadar semen yang dibutuhkan dengan cara membagi kadar air yang sebelumnya telah didapat pada langkah ketiga ya dengan rasio air semen atau fase yang sebelumnya telah didapatkan langkah 4. Jadi setelah dibagikannya, perkirakan estimasi volume agregat kasar ya kan berdasarkan ukuran nominal maksimum agregat kasar dan nilai angka kehalusan agregat halus. Perhatikan tabel 4 sehingga akan dapatkan volume yang untuk beton ya. Jadi gini, volume agregat untuk padat TMS segini, ukuran maksimumnya berapa? Oke. Di sini ada nilai volume agregatnya. Jadi misalnya kita menggunakan berapa di sini ya. Oke. Perkiraan estimasinya kita menggunakan UM berat jenis beton, kita kalikan saja ya kan. Rata-rata berjenis agregat kasar dikalikan dengan 10, dikalikan 10 dikali 100 kurangi dengan kadar udaranya berapa misalnya gitu kan, ditambah kadar air semen ya kan dikali dengan 1 dikurangin GAGC, ini ada macam-macam rata-rata
agregatnya, berjenis semat portlandnya. Nah, di sini perkiraan estimasi awal berat volume beton segar, jadi istilahnya beton tubuh udara itu sekian. Ini perkiraan kuat tekannya ya. Jadi volume yang kita gunakan sekitar seperti ini. Ini perkiraan yang kita dapatkan. Jadi sebelumnya, atas perhitungan absolut beton, tentukan masing-masing bahan air, semen portland, udara, dan agregat kasar untuk 1 meter kubik beton. Lalu jumlahkan seluruh volume tersebut yang pada akhirnya selisih antara volume untuk 1 meter kubik dengan jumlah volume tersebut adalah volume agregat halus. Jadi semacam ini contohnya ya, misalnya nih. Ditentukan kuat tekan beton 25 MPa dengan selam 50 sampai 100. Standar deviasinya 6 MPa. Jadi sifat dari bahan-bahan campurannya adalah seperti ini ya. Untuk agregat kasarnya jenis batu pecah, besar maksimumnya 19, volumenya 15,5 kg per meter kubik. Volume gemburnya ini beratnya ya 1247,68 kg per meter kubik, berat jenis bakunya 2,54, penyerapan airnya 2,46%, kadar airnya seperti ini. Dan ini agregat halus juga sama, jenis pasirnya alam, pasirnya penyerapannya air sekian, kadar air sekian, semen portlandnya, air berasal dari laboratorium ya kan, tidak menggunakan air adiktif, perhitungan kuat tekan karakteristiknya seperti ini. Jadi tentukan kuat tekannya dulu, kita tentukan fase-nya pada gambar sebelumnya ya. Terus kadar airnya berapa, kadar semennya berapa, ini bisa kalian baca nanti kalau misalnya ini, kalau misalnya tidak ada yang kurang jelas, silahkan chat saya secara personal boleh. Ini volume kita bagikan langsung, otomatis sekitar 0,25 meter kubik, ini masing-masing ya. Pada saat udah ketemu ini, nanti kalian akan mencari berapa kilogramnya dengan penyerapan kadar airnya, jenis bahan halusnya seperti apa. Dan sehingga kapasitas satu beton itu segini. Untuk 1 meter kubik beton itu membutuhkan semen sekitar 436,2 kg, airnya 565, agregatnya 970 sekian, agregat sekian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan chat personal saya atau tuliskan di kolom komentar yang ada di LMS. Terima kasih atas perhatiannya.